Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ser semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ser Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Nurul Ilmi, masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat anak-anak ser yang kelas 2 khususnya ya. Pada hari ini kita akan lanjut ke materi kita. Seperti biasa sebelumnya kita membacakan doa terlebih dahulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi kita masih melanjutkan berkaitan dengan materi minggu yang lalu, yaitu tentang Nabi ya Soleh. Nah, ya Nabi Soleh ini memiliki salah satu sikap ya yang patut kita tiru, yaitu sikap berani. Nah, sikap berani ini berani memimpin umatnya ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berani memutuskan segala perkara urusan dengan cara musyawarah. Nah, jadi sikap berani ini apabila kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran, sikap berani dalam belajar, berani bertanya apabila ada yang tidak diketahui, ya, berani bertanya, ya. Nah, baiklah, untuk materi kita berani bertanya dalam belajar. Tujuan pembelajarannya, tujuan dari materi kita ini adalah meyakini hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, kemudian menunjukkan sikap berani bertanya menyebutkan hukum menuntut ilmu dan menjelaskan sikap berani bertanya dalam menuntut ilmu. Setelah menunjukkan contoh perilaku rajin belajar dan mencontohkan perilaku rajin belajar. Nah, jadi materi kita tentang berkaitan menuntut ilmu, ya. Nah, baik, untuk materi kita ini bisa dilihat di dalam buku PAE-nya di halaman 19 ya sampai dengan halaman 22 ada materinya tersebut, yaitu mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu, ya. Nah, berani bertanya dalam belajar ya atau dalam menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu itu menjadikan seorang orang yang pandai, orang yang sedang belajar selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, berani bertanya dalam belajar apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti. Sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Nah, jadi sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap berani dalam bertanya ketika belajar apabila ada yang tidak diketahui. Nah, menuntut ilmu itu artinya mencari ilmu baik dengan cara bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Menuntut ilmu sangat penting, bahkan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dalam wahyu tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya setiap muslim itu wajib menuntut ilmu karena ilmu adalah berkah, ya. Karena ilmu adalah berkah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Banyak hadis yang memerintahkan kita menuntut ilmu, ya. Banyak hadis yang memerintahkan kita menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang pertama, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Ya, tiap-tiap muslim ini laki-laki ataupun perempuan wajib. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis kedua, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim, yang artinya barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga hadis tentang anjuran menuntut ilmu, ya. Tapi yang lebih sering kita dengar itu hadis yang pertama, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Nah, tuh ya, hadis yang pertama menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Ya, jadi bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi, namun perempuan
juga memiliki kewajiban yang sama ketika akan menuntut ilmu, belajar. Jangan lupa selalu membaca doa ya. Ketika belajar jangan lupa membaca doa. Apa doanya? Ya, doanya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Jadi sebanyak apapun kita belajar, apabila kita tidak memohon kepada Allah, maka akan mustahil ya ilmu kita akan bertambah, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan tanpa ilmu ya. Kita tidak ada pengetahuan sama sekali ketika dilahirkan sampai kita besar ya. Allah yang memberikan ilmu kepada kita melalui perantara orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, jadi kita jangan lupa berdoa ya. Nah, sedangkan hadis yang kedua menjelaskan bahwa Allah memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga, karena dengan ilmunya dia mengetahui amalan apa yang akan membuatnya masuk surga, dan dengan ilmunya pula ia mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu ini sangat penting ya. Orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, terutama ilmu-ilmu agama, dia akan mengerti ya, lebih dekat kepada Allah. Dia akan lebih tunduk dan patuh kepada Allah, lebih mengerti cara beribadah kepada Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar menuntut ilmu, kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, jadi sangat penting sekali, jangan lupa kita belajar dan berdoa. Dan ketika belajar jangan takut, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Baik, belajar itu sangat banyak ya. Seperti ini kita belajar tidak secara langsung, tidak tatap muka, namun kita tetap dapat belajar ya. Kalaupun mau bertanya bisa melalui alat komunikasi ya, melalui pesan, melalui suara, atau melalui gambar dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu mungkin materi kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Adapun intisari kesimpulannya, yang pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, dan terakhir seperti biasa, untuk ya latihannya ataupun tugasnya yang harus dikerjakan ya, insyaallah bisa ya. Yaitu yang pertama, tuliskan dalam buku tulis PAI yaitu hadis yang pertama tentang menuntut ilmu beserta artinya. Hadis yang pertama tadi ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, tuliskan beserta artinya di dalam buku tulismu. Yang kedua, selanjutnya tugasnya hafalkan hadis tersebut ya beserta artinya dengan jelas dalam bentuk rekaman video, lalu kirimkan ke WA Share ya. Nah, direkam ya, kamu menghafalkan hadisnya beserta artinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, itu saja tugasnya. Mudah-mudahan tetap semangat ya mengerjakannya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.